Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Najwa Ali. Saya Anjani. Saya Dalisa. Saya Rahma. Kami akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan di Indonesia, yaitu Muhammad Yusuf Ronodipuro. Happy watching. Kalian tahu nggak sih Muhammad Yusuf Ronodipuro itu siapa? Muhammad Yusuf Ronodipuro lahir di Surakarta pada tanggal 30 September 1919. Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan salah satu tokoh proklamasi Indonesia karena pernah menyiarkan teks proklamasi Indonesia ke seluruh dunia pada saat dia bekerja di radio Hosohyokyu. Pada saat Jepang dijatuhi bom oleh Amerika Serikat, tepatnya di Hiroshima dan juga di Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Tapi berita tersebut belum sampai ke rakyat umum Indonesia. Pada saat itu, Mukhtar Lubis yang merupakan sastrawan dan wartawan membisiki Muhammad Yusuf Ronodipuro kalau tentara Jepang telah menyerah pada tentara sekutu. Muhammad Yusuf Ronodipuro akhirnya mendatangi markas pemuda yang bernama Menteng 31. Di sana ternyata telah ada rapat yang dipimpin oleh Sukarni, dan mereka juga telah mendengar bahwa berita tentang kekaisaran Jepang yang menyerah pada tentara sekutu dari Adam Malik yang saat itu bekerja sebagai wartawan di Medan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Namun, berita tersebut belum didengar oleh Ronodipuro dan juga staf Hosohyokyu yang lainnya karena mereka masih berada di dalam stasiun radio tersebut. Nah, tiba-tiba ada seseorang masuk ke dalam stasiun radio tersebut yang bernama Syahrudin membawakan secari kertas dari Adam Malik yang berisikan tentang teks proklamasi yang harus diberikan kepada Ronodipuro. Saat setelah semuanya siap, pada pukul 7 malam, Ronodipuro menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi melalui saluran pemancar radio luar negeri. Setelah 20 menit, Ronodipuro membacakan kembali teks proklamasi tersebut menggunakan bahasa Inggris agar dapat dimengerti oleh seluruh dunia. Aksi dari Ronodipuro tersebut diketahui oleh Kekaisaran Jepang. Kemudian Kekaisaran Jepang meminta tentara Jepang untuk menangkap Ronodipuro dan juga staf Hosohyokyu yang terlibat. Mereka diberikan hukuman disipliner berupa hukuman fisik oleh para tentara Jepang. Setelah kejadian itu, Ronodipuro membangun siaran radio menggunakan barang-barang bekas. Kemudian meminta Soekarno untuk mengisi pidato dalam siaran radio tersebut. Itu adalah pidato pertama Soekarno setelah beliau menjadi presiden pada tanggal 25 Agustus 1945. Pada saat itu, radio siaran milik Jepang masih melakukan siaran di daerah luar Jakarta. Oleh karena itu, Ronodipuro meminta Abdurrahman Saleh untuk mengumpulkan pendiri dari siaran radio tersebut. Dari rapat tersebut, Indonesia menginginkan Jepang untuk mengirimkan semua siaran radio tersebut dan menjadikannya semua itu hak milik Indonesia. Jepang menolak dengan dalih bahwa Indonesia akan dikembalikan kepada tentara sekutu. Pada tanggal 11 September, rapat kembali diadakan. Hal ini supaya pemerintah Jepang menyetujui berdirinya Radio Republik Indonesia dan pemerintahan Jepang mau untuk mendirikan stasiun-stasiun radio di daerah di Indonesia. Karena permintaannya selalu ditolak, maka Kekaisaran Jepang merebut secara paksa berdirinya stasiun-stasiun radio yang berada di daerah di Indonesia. Namun, dalam perebutan paksa kali ini tidak mendapatkan perlawanan yang besar dari Kekaisaran Jepang karena Kekaisaran Jepang telah rusak moral pasca Perang Dunia Kedua melawan tentara sekutu. Tentara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua tiba di Indonesia. Dan setelah rapat akbar IKADA, para pemuda Indonesia merebut kantor-kantor Jepang agar kembali menjadi milik Republik Indonesia. Setelah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai Ketua RRI atau Radio Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 2008, Yusuf Ronodipuro dikabarkan wafat atau menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.